Shalom, saudara-saudara, sahabat rohani HKBP Jatinegara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats renungan kita pada hari ini tertulis dari 2 Timotius 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang kita ambil dari renungan ini memelihara harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, beberapa hari sebelum penyaliban Tuhan Yesus dan selama pelayanannya pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus tidak hanya akan menyertai murid-muridnya sebagai penghibur, tetapi Roh itu akan berdiam di dalam diri mereka. Pentakosta adalah sebuah peristiwa yang sangat penting. Itulah hari yang menandai dimulainya dispensasi kasih karunia Allah pasca salib dan hari terbentuknya gereja. Sejak saat itu ketika seseorang percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, Roh Allah akan berdiam secara permanen dalam diri orang percaya. Ia telah dilahirkan kembali dan merupakan bagian dari ciptaan baru Allah di dalam Kristus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, nas kita hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius. Ia berbicara tentang pelayanannya yang menakjubkan bersama Roh Kudus yang mendiaminya. Dan ia berkata, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Ketika menuliskan surat ini, Paulus sedang berada di penjara Roma. Ia telah menantikan saat kematiannya yang semakin dekat. Di saat-saat terakhir dalam hidupnya, ia rindu untuk melihat Timotius sekali lagi. Melalui surat ini dia memohon agar Timotius, teman sekerjanya itu, tetap setia pada kebenaran Injil. Paulus meminta Timotius dan juga sekaligus kita orang percaya yang telah diselamatkan oleh darah Kristus untuk memelihara harta terindah, yaitu kebenaran Injil Kristus. Melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, kita harus melindungi, menjaga harta yang indah yang telah dikaruniakan Tuhan di dalam hati kita, serta memberitakannya kepada semua orang sebagai bentuk pelayanan kita. Sahabat rohani yang baik hati, Roh Kudus bukan hanya kuasa, melainkan salah satu pribadi dari Allah yang Tritunggal, yang dicurahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Banyak orang Kristen merasa bahwa dirinya memiliki Roh Allah. Tetapi dengan tegas Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 12-13, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup menurut keinginan daging.
Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, ada dua pengendalian diri yang saling tarik-menarik di dalam kita, yaitu keinginan daging di satu sisi dan keinginan roh di sisi lain. Jika kita hidup menurut daging secara terus-menerus, itu berarti Roh Kudus tidak diam di dalam diri kita. Pertanyaannya, sebagai orang yang telah ditebus, bisakah Roh Kudus meninggalkan orang percaya? Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan orang percaya. Tetapi dosa selalu memiliki konsekuensi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus dengan lemah lembut dan dengan kesabarannya menuntun kita kepada kebenaran. Tetapi kesempatan yang diberikannya terbatas. Jika kita menolak pimpinan Roh Kudus secara terus-menerus, maka kita secara sadar atau tidak, kita telah mendukakan Roh Kudus. Dan jika hal ini berlarut-larut, kita bisa memadamkan Roh Kudus yang ada pada diri kita. Kita tidak mampu lagi mendengarkan suaranya, dan kita tidak bisa lagi menangkap peringatan-peringatannya. Harta yang berharga yang dikaruniakan Tuhan adalah Roh Kudus. Pemberian Allah itu telah kita sia-siakan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, tema kita memelihara yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan pemberian anugerah Allah, yaitu Roh Kudus. Kita ibarat pengembara di dunia ini. Di dalam perjalanan, terkadang badai mengamuk di sekitar kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita menjadi sangat lemah dan tidak memiliki harapan. Tetapi di saat-saat demikian ada roh yang berbisik dengan pelan kepada kita. Pengembara, datanglah, ikutilah aku. Aku akan membimbingmu pulang. Ketika kita mulai menyimpang kepada dosa, dengarkan suara dan bisikannya. Maka dia akan membimbing, menuntun, dan mempertahankan kita untuk selalu berada di dalam kebenaran Kristus. Sekali lagi, pelihara dan jagalah hati kita untuk selalu hidup berdampingan dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.